di sini. Di satu sisi diperintahkan tidak ada bersunat. kontradiksi di situ, nggak ada. Kejadian 17 diperintahkan bersunat, Galatia Galatia 2 nomor 5 ya, tak berarti sunat. Kan kontradiksi ini. Maka kita kaji dulu, kita bandingkan dulu. Kan gitu, siapa yang memerintahkan, siapa yang membatalkan. Galatia 2 nomor 5 ini yang mengatakan tidak berarti Kristus bagimu ketika kau disunatkan. Kan gitu. Ini pendapat perkataan siapa ini? Pernyataan siapa ini? Siapa ini, Pung? Galatia 3 ini, Pung. Galatia 2 ini, Pung. Hah? Perkataan Paulus atau surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, Paulus. Kalau kita berbicara tentang wewenang, tak perlu lagi kita bertanya apa wewenangnya Allah memerintahkan Abraham sedemikian rupa. Kan gitu. Tapi kalau kepada Paulus, karena Paulus ini adalah manusia, makhluk, masih wajar kita bertanya wewenang. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang memberikan perintah kepada Paulus sehingga dia menarasikan Galatia 2 nomor 5? Dapat perintah dari siapa dia? Dari siapa dia? Ketika kalian lebih berpegang kepada Galatia 2 nomor 5, itu berarti arti kata Kristen itu pengikut dan penyembahnya Paulus, bukan pengikut Yesus. Lari ke sana, lari ke sini. Iya. Aduh, Siapa yang saya tanya, Pung? Terima kasih banyak ya. Yang saya tanyakan, Pung, siapa yang memberikan perintah dan menyampaikan penarasi kepada Paulus sehingga dia berani menarasikan Galatia 2 nomor 5 ini, Pung? Siapa yang memberikan Paulus ini perintah? Apa Mohon maaf bos, saya mau belajar dulu tentang sunat. Setelah sunat itu baru kita langsung lari lagi. Siapa ini, siapa itu. Kan saya ikutin kalau kita bahas, Pung. Kita lagi bahas sunat, bukan penyaliban loh, Pung. Galatia 2 nomor 5 juga berbicara tentang sunat. Tapi apa yang dibicarakan Paulus tentang sunat berbeda dengan apa yang diberitakan kitabnya Musa tentang sunat. Saya mau mengkomparasi. Galatia itu tidak salah yang disampaikan oleh Paulus, karena tidak ada satu orang pun manusia yang bisa hidup di hadapan Allah yang Maha Kuasa itu dengan hidup tidak bercela. Itu intinya. Apa kapasitas Paulus berpendapat seperti itu? Apa kapasitas Paulus berpendapat seperti itu? Apa kapasitasnya? Ada lagi penggal tangan, penggal kaki, sunat itu, sunat ini. Masih banyak sunat telinga. Bagaimana Opung mengatakan penggal tangan itu dikatakan sunat, Pung? Gimana sih ini Opung ini? Kita berbicara sunat di sini, bukan penggal tangan. Aduh Bang Faruk, kajian lagi. Dewa 15 menit ya Bang. 15 menit aja ya. Oke. Lanjut. Ya. Bang Dewa, Jadi lanjut, Pung. Ya, hal yang mau ku narasikan kepada teman-teman Kristen, saya mengajak teman-teman Kristen untuk berpikir lebih jauh lagi, lebih jernih lagi. Ya, bagaimana mungkin seorang Paulus yang tidak diketahui siapa bapak mamanya, tidak diketahui siapa saudaranya, ya, perkataan dan pendapat dia membatalkan perkataan Tuhan. Bagaimana mungkin? Banyak perkataan Tuhan itu yang dibatalkan. Tunggu dulu lah, Pung. Sabar dulu, Pung. Ya. Yang kedua, Yesus sendiri pernah berkata, ya, Bapa yang ngutus dia, yang diutus itu tidak lebih besar daripada yang mengutus. Berarti yang diutus itu tidak lebih hebat daripada yang diutus, yang mengutus. Masa dalam pemahaman Kristen yang diutus lebih hebat daripada yang mengutus? Kenapa bisa begitu? Satu-satunya yang katanya Nabi dalam mimpi dan angan-angan teman-teman Kristen yang bisa membatalkan hukum Tuhan cuman Paulus. Ngaku rasul, tapi tugas dia ke dunia ini membatalkan hukum Tuhan semua. Imamat 11:7 hukum Tuhan yang membatalkan Taurat, ya mengharamkan daging B2, tapi Paulus membatalkan pengharaman daging B2, semua boleh dimakan. Matius 15:24, di mana di situ dikatakan Yesus kabar keselamatan dan dia pun diutus untuk Bani Israel. Paulus mengatakan ada keselamatan untuk orang di luar Bani Israel. Kejadian 17:10-12, turun hukum untuk bersunat perintah kepada Abraham yang merupakan perjanjian kekal antara Abraham anak keturunannya dengan Tuhan. Datang Paulus, dibatalkannya hukum Tuhan. Ibaratnya begini, Pung. Ini kalau bisa aku analogikan ini, Pung ya.
Ini gua analogikan apa? bentar, Pung. Sabar dulu, Jangan Lai, ngomong sabar dulu, dulu. Pung. Lai, Iya, halo. bentar dulu, Pung. Enggak, saya punya tamu ada datang. Saya izin. Ya, bentar, Pung. Gua analogikan deh, Pung. Ibaratnya gini, Pung. Allah semesta alam, Tuhan semesta alam, ya, mengutus seluruh para nabi dan rasul, di mana setiap para nabi dan rasul, ya, itu memiliki tugas masing-masing. Dan kesempurnaan dari perbuatan mereka, tugas mereka itu membentuk sebuah gedung. Nih, membentuk sebuah gedung ini, sebuah rumah nih, terbentuklah sebuah rumah ini. Sudah jadi nih rumah ini gitu loh. Lalu datang Paulus, katanya diutus oleh Tuhan yang sama, di mana Tuhan itu pernah mengutus nabi-nabi terdahulu. Datang dia ke tempat itu, dibakarnya rumah ini, Pung. Tugas dia malah membakar rumah ini, Pung. Kan nggak nyambung ini. Atau kalau ibarat sebuah dekorasi ruangan, seluruh para nabi kan gitu mendekorasi ruangan. Musa mendekorasi ruangan sebelah kanan, kan gitu. Zakaria, Yahya mendekorasi ruangan sebelah kiri, atas dan bawah. Datang Paulus, dicabutnya dekorasi ruangannya Musa. Ini nggak cocok nih, lepaskan. Wah, datang dia diutus. Cuman ini nggak cocok, dibatalkan. Buang. Datanginya lagi dekorasi ruangan dari Yahya. Ini lagi nggak cocok nih. Buang. Apa itu rasul? Apa itu? Rasul atau risol itu? Karena apa? Pauluslah yang membatalkan semua. Makanya muncul pertanyaan pertanyaan sederhana dari lisan para pemikir. Apa sih kapasitasnya Paulus ini dibandingkan dengan Tuhannya Musa? Apa kapasitasnya? Bahkan kalau kita baca dalam Galatia 3 nomor 10, keji kali perkataan Paulus di situ. Gitu loh. Di mana dia katakan di situ, ya, yang hidup di bawah hukum Taurat itu orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Ngeri kali. Galatia 3:13 juga dikatakan hukum Taurat itu kutukan, kata dia. Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44, Ulangan 34 nomor 4, hukum Taurat itu, kitab Taurat itu rahmat, petunjuk untuk Bani Israel setelah mereka keluar dari cengkraman Firaun. Sampai di tangan Musa, sampai di narasinya Paulus mengatakan hukum Taurat itu kutukan, katanya. Kan ngeri kali ini datanya, Pung, ya. Aku kasih hukum ini data ini ya. Ulangan 4 nomor 44 nih, Pung. Biar kita sama-sama belajar nih, Pung, ya. Ulangan. Tidak, Opung. Sabar dulu Bang Paro. Ganti dulu saya, Kak. Sebentar saja ada tamuku. Sebentar. Iya, nggak apa-apa, Pung, turun aja, Pung. Dia di sini aja, dia. Kalau mau turun aja. Turun aja. Tidak bisa di sini saja. Saya tinggalkan dulu begitu. Boleh, tinggalkan saja, ya. Oke, commute, Pung, ya. Oke, ini teman-teman tengok ya. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sion, raja orang Amori yang diam di Hesbon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, negerinya. Nah, ini petunjuk ini. Hukum Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Kalau saja pada masa itu Bani Israel tidak diturunkan Taurat kepada mereka, sebelum sampai ke dalam tanah Kanaan, bisa jadi mereka itu saling bunuh. Maka diturunkanlah hukum Taurat ini. Lalu enak kali Paulus mengatakan dalam Galatia 3 nomor 13 ini. Nah ini. Kita mulai dari Galatia 3:13 dulu, teman-teman, ini. Tengok nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat yang tadinya rahmat dan kebanggaan bagi Bani Israel, dianggap Paulus sebuah kutukan. Cobalah dulu. Bahkan dia telah menghujat seluruh para nabi dalam Galatia 3:10. Ini. Dia menghujat dan mengutuk seluruh para nabi ini. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, kata dia. Musa hidup di bawah hukum Taurat, kena kutuk. Zakaria, Yahya hidup di bawah hukum Taurat, kena kutuk.
Yesus hidup hidup di bawah hukum Taurat, kena kutuk. Karena dikatakan Paulus di sini, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Semua orang. Bahkan jika saja sampai detik ini Bani Israel atau orang Yahudi masih hidup di bawah hukum Taurat, berpegang kepada hukum Taurat dalam menyelesaikan persoalan hidup mereka, berdasarkan perkataan dari Paulus, narasi Paulus, pendapat Paulus, mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Coba. Jadi dengan kata lain, dengan kata lain Opung, kita mengkaji para nabi dan rasul. Ketika Allah mengutus Musa, ya, bermanfaat gitu loh. Apa manfaat yang dihasilkan Musa? Membebaskan bangsa Israel, Bani Israel dari cengkraman Firaun dari Mesir. Ketika Allah mengutus Zakaria, Yahya dan juga Nabi Isa alaihissalam, memberikan petunjuk kepada Bani Israel, memberikan keselamatan bagi Bani Israel, dan juga memberikan keselamatan bagi Bani Israel. Ketika andaikan benar ini Paulus ini sebagai utusan atau dipanggil dengan rasul, utusan dia, Paulus ini adalah utusan. Tugasnya Paulus cuma mengutuk saja, mengutuk dan membatalkan, kutuk batal. Satu-satunya usul, risul, kita bilang risul lah. Satu-satunya risul yang ditugaskan ke dunia ini, ya, sebagai pengutuk dan juga membatalkan, cuma Paulus itu, kutuk. Kalau nggak dikutuknya, batalkan. Dan teman-teman Oten nggak mikir sampai situ. Gitu loh. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Hukum udah bagus-bagus kok malah dibatalkan, dikutuk pula lagi. Bahkan dia mengutuk Tuhannya Musa dengan mengutuk hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat kan diturunkan oleh Tuhannya Musa. Ketika dia mengatakan hukum Taurat itu pun terkutuk, berarti dia telah mengutuk mengutuk Tuhan yang telah mengutus Musa juga. Semua kena kutuk. Nggak ada yang kena kutuk, semua kena kutuk. Oke, Charis. Charis, cara seperti itu. Anak ini dapat masuk. Target media. Coba berpikirlah kita lah, teman-teman Kristen ya. Mikirlah dulu kalian. Andaikan kau bisa melihat di mana dogma dalam dirimu dan bentuknya kotak kayak gini dogma itu tadi. Sekalian promo parfum teman-teman ya. Coba sesaat cabut doktrin dan dogma itu, letakkan dulu di atas meja. Kalaupun dalam hatimu saat ini ada secuil kebencian, nanti dulu kau mengkaji kebenaran. Bersihkan dulu kebencian dalam dirimu, terus cabut dulu kebencian itu, letakkan di atas meja. Udah, setelah itu gunakan pikiranmu. Masuk akal nggak yang kita katakan? Seluruh para nabi dan rasul diturunkan ke dunia ini membawa hukum. Datang Paulus ngaku datang dari Tuhan, tapi dia membatalkan hukum. Seluruh para nabi dan rasul memberikan ketetapan, ya, ketetapan yang datang dari Tuhan, perintah dan juga larangan, bahkan kewajiban bagi umatnya. Paulus datang membebaskan segalanya. Logikanya di mana? Enggak aja. Ya, assalamualaikum Kang Dito. Kang. Loh, ada suara ya? Cik. Aku nggak mau surga, jadi bidadari ke-72. Jijik. Ih, perasaan kok jadi bidadari? Jadi domba aja nggak layak kok Maya. Jadi bidadari pokoknya. Nggak ada bidadari itu alumni pemakan B2, nggak ada. Apalagi bidadari dikatakan pemakan B2, nggak ada. Bidadari pemakan B2 tuh nggak ada ya. Nggak ada diceritakan bidadari itu kencing nggak cebok, nggak ada itu. Kau aja kencing nggak cebok kau. Nggak ada
ada diceritakan bidadari itu buang air besar itu berdiri, nggak ada. Kau buang air besar aja sambil berdiri sambil makan kau. Kali kau mau jadi bidadari. Kami pun kalau bidadari modelnya kayak kau, ya kan? Keluar kami dari surga itu, keluar. Oke. Rindu, selamat bergabung Rindu. 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 Rindu serindu rindunya. Selamat sore, Bang. Tapi engkau tak mengerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Dari tadi dipanggilin lo, Kang. Cair, bro. Temut. Assalamualaikum semuanya. Ada Dewa juga, Arya Waalaikumsalam Wipang di sini. warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Apa kabar nih, Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Walaupun hilal dari THR belum kelihatan, yang penting sehat, Kang ya. Kang Dito di Bali dari perusahaan sudah keluar THR-nya, Kang Dito? Sudah tapi tidak seberapa. Oh, itu alhamdulillah penting keluar. Kami belum keluar juga ini. Belum keluar dari perusahaan. Ada aja memang kadang perusahaannya. Padahal udah 8 hari lagi mau lebaran. Kayak mana? Ya, apa nggak bakal dikasih Peraturan perusahaan berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan itu seminggu sebelumnya harus itu. Kalau enggak, datengin aja kementerian. mepet kali seminggu ya kan. Oke, Andre, selamat bergabung Andre. Oi, Andre. Tapi ini menarik temanya ini. Aku barusan tempatnya Nandar toh. Nah, ada RK-nya di situ sampai kabur dia. Oh, tapi Bang Nandar udah Jadi- diblokir. Bang Nandar diblokir di RK. Enggak, udah tadi dia pakai akun Sarah apalah gitu. Nah, begini Aki Paruk. Kematian Yesus itu kan didasari dogma penebusan kan. Betul. Semua manusia ditebus karena dogma itu. Lalu ada yang dikisahkan sama Paulus 1 Korintus pasal 5 dari nomor 1. Nah, itu dosa jemaat itu jemaat apa rupanya? Kutanyanya sama dia kan. Ngeles kemana-mana. Namanya jemaat bisa jemaat Islam katanya. Mana ada jemaat Islam dikatakan di Bible? 1 Korintus pasal 5-nya. Kan jemaat Kristen itu, betul? Jemaat Kristen atau jemaat sinagog? Jemaat Yahudi. Kristen kan? Betul? Nah, kalau di situ dosa dalam jemaat Kristen, dosa apa yang dilakukan? Ternyata mencabuli istri bapaknya. Kenapa ditulis istri bapaknya? Kenapa nggak ditulis ibunya? Nggak lainnya. Nah, ternyata di situ dikatakan orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Maka musproh itu penyalipan itu kan ditebusnya. Kenapa masih berdosa kalau mencabuli ibunya? Nah, ini agak lain ini. Rasa sungkaman dengan tema dilanjut dulu. Kang Dito kepencet ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang, siap. Semangat Kang. Lanjut Kang Dito. Ya, jangan monolog, bukan monolog. Ini kan pemberitaan yang harus disampaikan sesuai dengan yang ada di Bible. 1 Korintus pasal 5 itu membuat karya penebusan itu hancur karena masih diserahkan kepada iblis. Nah, supaya tidak monolog, silakan. Yang Kristen mau bantah. Apakah itu dosa dalam jemaat Kristen kalian atau jemaat lain? Lalu apa hubungannya dengan kematian Yesus? Cobalah dulu. Ayo naik yuk, diundang naik. Kita diskusi sehat. Diskusi santainya kita. Supaya dogma yang tidak bisa diluruskan itu hancur. Kalau sudah ditebus, kenapa masih diserahkan kepada iblis? Silakan naik yuk. Lanjut Aki Baru. Oke, saya sapa dulu satu-satu Kang ya. Tumina, selamat bergabung Tumina.
Tumina. Tumina. Oke, kita turunkan. Pak RT, selamat bergabung RT. 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 Oke, kita turunkan. Naikkan lagi yang lainnya, moderator. Oke, Dismas, selamat bergabung. Selamat sore, selamat bergabung. Ya, Islam Kristen, Dismas. Kristen bang. Oke, mau diskusi Dinda Dismas? Ya, apa persoalannya bang? Sudah dengar tadi narasi dari Kang Dito? Dengar nggak tadi apa yang dinarasikan Kang Dito tadi? Dengar nggak? Saya baru menyimak bang. Ya, silakan Kang Dito. Silakan. Dia baru menyimak ini Kang Dito. Silakan. Silakan Kang. Diulangi sedikit lagi narasinya Kang. Kang Dito, ada suaraku ya? Oke. Ya, si Dismas ini ada Kristen ini, Kang. Ah, ini mah cuman pembawa berita. Ini Gimana kawan bisa saya nih Dito nih. Gimana dia mau Sahabat diskusi? baik nih. Cuman dia bawa isu-isu aja. Cuman pewarta Golgota aja ini. Coba. Janganlah putus asa. Cepat Coba jangan dulu. putus asa. Coba dulu. Apa arti Coba apa? Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus dosa atau untuk gaya-gayaan supaya disalib? Coba. Yesus sendiri yang menjawabnya. Matius 20 ayat 28, 26 ayat Tes. 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini handuk basah ajak naik lagi ini. Ah, gimana sih? Percuma ngajar dia Yesus percuma. sendiri yang jawab. Dia ini paria. 20, Paria tahu nggak paria? Kang Dito. Bang Baru paria. Iya, yang Marah pahit. dia. Paria. Ah, iya. Dia paria ini. Ya, bisa ya. Kepanasan. Ya gimana paria? Cepat juga putus asa. Dulu, apa katanya Yesus? Yesus waktu disalib itu apa katanya dia? Kau tak pernah baca Matius 20 ayat 28? Aku bacanya saja. Coba. Apa kata Yesus? Kau kan mantan Kristen. Aduh, berkelit pula dia bilang. Kau tak pernah comot tuh ayat. Kau baca saja. Oke, aku yang baca, Kristen. aku dengar. Anak manusia bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan Oh, untuk tebusan. banyak orang. Ah, menebus, oke. Ada lagi. Sabar. Belum. Mau kasih man. Takut Dito. Cukup. Nah, jadi diyakini dia disalib menyerahkan diri untuk menebus dosa semua manusia. Nah, bagaimana orang yang melakukan dosa dalam jemaat? 1 Korintus pasal 5. Orang yang mencabuli istri ayahnya, orang itu harus diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Kenapa? Kenapa masih ada yang diserahkan kepada iblis? Jawab. Kenapa? Sabar. Boleh jawab? Kalau kau takut jawab, saya tidak mau jawab lah. Nah, kenapa? Maksud kau kalau sudah tebus dosa, boleh bebas berbuat dosa? Begitu. Kenapa? Dijawab dulu. Kenapa orang yang mencabuli ibunya diserahkan kepada iblis? Dan memang dia sudah serahkan diri dia kepada iblis. Jadi apa arti penebusan tadi yang kau maksud Yesus menebus dosa manusia? Oh, maksud kau kalau sudah tebus dosa boleh bebas berdosa? Salah.
Oh, berarti pikiran kau kalau sudah ditebus dosa, sudah bebas berbuat dosa. Salah. Sudah ditebus. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Lalu imanmu, Orang itu imannya kosong, imannya mati, iman tidak disertai perbuatan. lalu imanmu meyakini Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Itu untuk apa kalau masih diserahkan iblis? Harus disertai dengan perbuatan, bukan bebas berbuat dosa. Kau nih, Ya nggak jawab, dia teler. aduh, be- Teler. konyol juga pikiran kau nih Dito. Teler. Yesus ngomong apa, Paulus ngomong apa, itu poinnya. Paulus ngomong apa? Nah itu Kau tadi pikir iman Yang kalau lain sudah aja. beriman kepada Bang Yesus Faruk. boleh bebas berbuat dosa. Yang lain aja Kang Dito, yang lain aja. Oi. Yang lain aja. mabuk dia ini nggak bisa diskusi. Udah dibilang paria, pahit. Nggak tembus apa yang kita maksud, apa yang kita tanya, nggak tembus sama dia. Ya, Elvi, selamat gabung. Kak Elvi. Elvi. Masuk agak lembut ini, Pak. Masuk agak. Ini. Nah dia. Jadi manfaatnya apa? Yesus mati di kayu salib menebus dosa, tapi ada jemaat Kristen yang melakukan percabulan diserahkan kepada iblis. Ah, mikirlah kalian, ayo. Ayo. Ya, oke, Jufri. Jufri. Berat. Mu. Gondrong, selamat bergabung Gondrong. Halo, Gondrong. Halo. Iya. Islam Kristen Gondrong. Kristen Faruk botak. Ya kan Pak kan, aku kan ngomongnya Pak kalau Faruk. Bukan Nanti kalau aku gondrong, bukan pengejaran. mendongeng kayak kalian. Hidro. Kan fakta kan Faruk kan, botak enggak kau Faruk? Oke. Faruk botak enggak kau? Sabar dulu. Iya, aku pilih Ya botak kan? daripada gondrong. Nanti aku bilang menghujat Kristen. Iya, lebih bagus gondrong loh. Nanti kau sembah. Oh iya, apa manfaat kematian Yesus katanya ya. Terus aku mau gini. menanya balik ini ya, apa manfaatnya Tenang dulu. Coba tenang dulu. Kalian teman-teman Kristen itu bisa nggak kalau naik kemari Roh Kudusnya jangan dibawa? Bisa nggak? Terus tabiat B2-nya jangan dibawa? Bisa nggak? Tenang dulu. Jangan langsung kemasukan gitu loh. Kalau kau mau berdiskusi Dinda Gondrong dan kau ingin bertanya kepada salah satu narasumber di sini, kau harus on cam. Kalau kau tak mampu atau tak mau untuk on cam, kau punya dua pilihan Dinda. Yang pertama kita kaji tema, yang kedua Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Nggak perlu Bang Faruk on cam, nggak perlu. Sudahlah ya. Nampak warisan penjajahnya. Iya, warisan penjajahnya melekat kali. Aturan di rumah orang pun nggak perlu kata dia. Namanya kawasan rumah orang ada aturan lah. Nggak perlu, gitu loh. Tolonglah buat teman-teman adik-adik ya, para umat penyembah yang nggak bercelana. Makanya jangan kalian makan B2, di mana B2 itu 2000 tahun yang lalu pernah dimasukkan oleh Yesus di situ, roh jahat legion kalian makan. Makanya kalian kalau datang bertandu aja kalian. Wah. Kemana saja Bang Faruk ya? Ini tiap datang kau neng orang macam menerkam orang aja. Wow.
katanya ajaran kasih gitu loh. Tenanglah. Santai, kami yang puasa, kalian yang kelaparan. Kami yang tidak minum, kalian yang kehausan. Tenang dulu lah. Oke, Meriam, selamat bergabung. Jangan gara-gara saya ini Farouk Syanipar, apologet Islam yang paling ramah, lembut, baik hati, unyu-unyu, suka-suka kalian sama aku, nggak boleh. Jangan gara-gara aku salah satu apologet Islam yang paling sabar, lemah lembut, kalian suka-suka sama aku, nggak boleh begitu kalian ya. Meriam, halo Meriam. Oke, RR, selamat bergabung RR. Ya, Ya, Islam Kristen RR. Islam bang, kepencet bang. Ya, assalamualaikum. Ya, siapa bang? Waalaikumsalam. JP76, selamat bergabung JP76. JP Silalai. Halo, salam kenal. Ya, ya, Islam Kristen JP Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda JP? Enggak, cuman nanya doang. Kalau mau bertanya silakan on cam. Kalau nggak mampu untuk on cam, siap bertanya turun ya Dinda. Pilih mana Dinda? Boleh bertanya, tapi setelah bertanya kau boleh bantah jawaban kami dengan argumentasi asal Dinda on cam gitu loh. Oke, begitu. Silakan. Ya, buat Dinda JP boleh pilih dari antara narasumbernya. Kamu mau pertanyaan kamu itu dijawab oleh siapa? Ada saya Bang Farouk Syanipar, 27 tahun di Kristen. Sal Pasaribu, berapa tahun kau di Kristen, Sal? 6 tahun. Di Kristen 6 tahun Udah, kau? nggak usah kerja Lay. Langsung aja ke Kak Lay aja. Oh, ke saya? Iya. Ya, Nggak usah kau bilang silakan. semua. Silakan Dinda JP, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Salam kenal dulu. Iya, kenal. Salam. Saya Marga Silalahi. Saya Marga Syanipar. Saya Pasaribu. Oke, nggak kutanya Kami kau. bertiga adalah cantik. Nggak kutanya kau. Yang kutanya Silalai. hostnya. Kambing. Mbak mau Kan, tanya, udah keluar kurang ngomong. ajar kau ya. Udah keluar ngomongnya gitu aja, hari dulu itu Faruk. Gimana itu? Ya apa sih? Yang ngomong itu tadi kambing. Aku nggak ngomong sama dia. Oke, Nggak boleh aku gitu, diam. Sal. Sabar, Kamu mute lah dulu. Di mute Sabar, dulu si Sal. Pasaribu dan Lay ini. Iya, sabar. Iya, Aku apa? Mau tanya ditanyakan sama si dia? Faruk. Apa itu? Iya. Kamu gak usah ngomong ya yang pecian ini, gak usah ngomong. Ya, silakan. Apa itu, Dinda? Oke. Kira-kira apa yang bikin saya bisa yakin ke agamamu? Yang pertama, ya, sebelum saya yakini Anda untuk yakin terhadap Islam, ketika di Kristen, apakah Anda yakin kepada Yesus? Ya iyalah. Oke, berarti ketika Yesus itu dalam Markus 12:29 mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Anda yakin dengan perkataan itu? Iya, ya yakin. Nah, harusnya Anda yakin dengan Islam. Karena di dalam Islam, dalam surah Al-Ikhlas yang pertama, Tuhan Allah juga selaras dengan ajaran Islam. Tapi apa yang dikatakan Yesus, cakar-cakaran dengan apa yang diajarkan Paulus, gitu loh. Oh, itu pemahamanmu nggak sampai ke situ. Kamu cuman pengertiannya cuman sedikit aja itu. Loh, kalau nggak sampai kenapa Apa katanya kamu sama sudah aku? membaca dari Kejadian sampai Wahyu? Udah pernah baca Alkitab? Sudah Dinda. Bahkan saya yakinkan, ya, saya belum temui satu pendeta pun, satu apologi Kristen pun, bahkan satu nggak ustaz usah kau yang lebih sama-samain. memahami Bible daripada saya. Dibilang Edis begitu, kamu tiru-tiru dia. Nah, kalau Edis Bikinlah ketahuan kau bohongnya. sendiri. Edis ketahuan bohongnya, dia nggak bisa baca Quran. Pernah diskusi sama saya, kalau saya siap diuji gitu loh. Saya siap diuji. Edis sudah pernah saya uji. Tengok videonya di Ya YouTube itulah saya. tadi.
Udah nggak usah, intinya cobalah dulu kasih dulu saya gambaran. Kira-kira apa yang membuat saya bisa yakin ke agamamu? Coba dulu, coba. Yang Ya, logika. kamu minta gambaran hal apa? Kelogikaan dalam hal apa ini? Iya, Kak, logika loh, kehidupan sehari-hari, apa nanti di akhirat, cobalah dulu. Oke, Cobalah. contoh kita logikakan. Contoh, ketika ada orang menemuin kau, tiba-tiba ditamparnya pukul, apa yang kau lakukan? Ya, kalau saya sesuai ajaran Yesus, tidak membalasnya, menanya dia kenapa kau tampar saya gitu. Oke, digamparnya lagi, foto pak. Itu pertanyaan orang bodoh itu Paru. Ini tapi kan kehidupan sehari-hari. Masa tidak Ini tidak kehidupan ada sehari-hari, masalahnya? bro. Gini loh, Ini gini loh. logika Kamu dalam kehidupan gini, sehari-hari. gini loh. kehidupan Udah sehari-hari ditampar ini. sekali. Oke, kan digampar kok gini. Ketemu sama kau, JP. Udah ditampar sekali. Masa Ah, ditampar apa kau lakukan? lagi? Ya nggak mungkin. Ya apa kau lakukan? Yang ketika logika digampar dulu. pertama kali. Ya saya tanya, Tanya apa? apa masalahmu? Apa masalahmu? Kenapa kau tampar saya gitu? Terus digamparnya lagi. Masa Foto, ditampar lagi? Ya, Iya, ini nggak mungkin. digampar lagi. Nggak mungkin. Kamu bikin Ini framing digampar yang nggak lagi. kau. Ini digampar lagi. Sekarang kau jawab saja. Coba dulu Apa gini. yang kau lakukan? Datanglah orang ke rumah ini. Aku tinggalnya di tempat muslim. Ini saya merantau ini, biar tahu kamu. Jadi Oke, tetangga gini. saya muslim semua. Contoh Ya datanglah orang tahu. Aku nggak tanya. Jawa Aku ke nggak sini. tanya, JP aku Nampar nggak saya. tanya. Coba iya, nampar saya sekali. Iya, ini Kutanya juga, ya. seandainya datang orang Kutanya. kau digampar kau Masa sekali. langsung tampar lagi? Nggak mungkin. Iya, mana tahu ada, seandainya ada. Gitu loh. Nggak usah Apa yang kau berandai-andai, lakukan? belum jelas Paru. Loh, karena apa yang kau katakan tadi pun kira-kira. Yang kau tanya Jadi, sama menurut aku kan kamu- tadi kan kira-kira. Jadi yang Gitu pertanyaan loh. saya salah gitu. Gini loh, yang saya sampaikan tadi itu analogi supaya kita bisa mengetahui kemana arah berpikirnya akal ini, analogi nih. Makanya tadi kan aku tanya, kau mau kelogikaan terus. dalam hal apa? Kehidupan sehari-hari, kan kau bilang, oke? Iya. Nah, kan itu kejadian keseharian kita kan. Ketemu orang samamu, digampar kok tiba-tiba, kutupak, apa yang kau lakukan? Ya udah tadi dijawab itu, ditanya. Oh tanya, kenapa kau gampar aku? Kan gitu. Nah, tiba-tiba digamparnya lagi, kutupak, apa yang kau lakukan? Nggak logika, nggak masuk. Loh, kok nggak logika ya sudah. Ada Tinggal nggak orang jawab aja seperti itu? susah banget. Ada kenyataan seperti Ya. itu. Begal itu Ngapain gimana? dijawab Begal kalau itu nggak masuk? Enggak. Loh, begal itu Tadi saya gimana? juga nonton. Nggak masuk kamu. Begal itu Udahlah, gimana? malas aku. Ya udah, kalau kamu malas Kalau- Bunda, atau begini analoginya gini. Kalau- Salam aja Bang Analoginya Farouk, gini. salam. Atau analoginya gini. Kamu sudah menikah? Udah. Oke, jika datang perompak ke rumahmu dan hendak memperkaus istrimu, apa yang kau lakukan? Ya nggak mungkin lah memperkaos orang bareng aku sama istrinya tidur. Nah kan nggak Gimana mungkin. Nggak mungkin. Kau nggak mau diskusi. Kau yang nggak mau diskusi yang saya tanyakan. Ketika perompak Bikin- datang ke rumahmu dan dia meminta kau supaya membuka pakaian istrimu, menyerahkan kepada dia, apa yang kau lakukan? Ya udah nggak nyambung. Itu perumpamaan tuh. Nggak nyambung. Perumpamaan dikasih Bang Tanya-tanya. Farouk. Dalam kondisi seperti itu, apa yang kamu lakukan? Biar kita buktikan ini kebenaran Islam atau kebenaran Kristen. Apa yang kau lakukan? Malas lah, udah malas aku. Bagaimana? Nah, berarti Ternyata kau nggak cari begini kebenaran. kualitas Kau kamu. yang ketakutan dan nggak mau menerima kebenaran. Dengar ya. Saya nggak ketakutan. Ngapain saya ketakutan? Kamu ngasih Kalau kita perumpamaan berpegang itu kepada yang Matius, wajar-wajar gitu loh. Ini karena ada datanya Matius 5:42. Kalau kita berpegang kepada Matius 5:42, nih, kau harus berikan walaupun datang orang ke rumahmu meminta istrimu. Nanti ku korelasikan dengan Ayub 31 nomor 9 sampai 10. Kasih. Yang jadi pertanyaan, apakah ini ajaran yang benar? Ini baca ya. Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, katanya kan? Berarti kalau datanglah tamumu meminta ya, itunya istrimu, kasih.
Dan janganlah Itu- menolak, katanya nggak boleh nolak. Dengar Faruk. Tunggu dulu. Di sini dikatakan jangan menolak. Nggak boleh nolak. Jadi kalau datang aku ke rumahmu kan JP, mintalah dulu istrimu JP. Lo nggak boleh tolak. Kalau kau tolak itu berarti kau waras. Dan kalau kita pikirkan dengan logika, apakah ini ajaran yang benar? Tidak benar. Dan di dalam ayat Ajaran 31 benar. juga dikatakan begini. Baca Ajaran dulu yang ayat benar. sebelumnya, baca perikopnya. Itulah baca kau itu, kau perikopnya. baca. Yaudah, cuman coba kau baca perikopnya. Apa ujungnya kau korelasinya dengan baca. perikop? Silakan. Iya, Apa korelasinya dengan buka perikop? Silakan. seayat itu, seperikop. Ya silakan Biar ngerti bacakan. kau. Ya silakan bacakan. Kau yang buka Alkitab, aja kau jijik. tanya sama saya. Kok jijik saya? Nggak ada jijik saya. Bukan Matius 5:42. Kalau kau mau membantah ini, hadirkan antitesisnya dengan kau baca Bibelmu. Kau aja baca Bibelmu jijik kok. Kok jijik? Aduh. Ya udah baca. Kalau Ya kami udah baca. Kristen Faruk tidak jijik. Nih, ku tambahkan kau lagi Pernah. data ini. Nih, apakah ini ajaran yang benar? Silakan kau rimang-rimangi Dinda ya. Nih, apakah ini ajaran yang benar? Kau rimang-rimangi deh nih. Kalau clear kau jadi oten babak belur kau. Saya agak babak belur. Babak belur, Kak. Ngapain babak belur ngadapin Ya babak kau belur seperti nggak kau orangnya? tahu. Orang minta istrimu Enggak. kasih. Enggak, itu premi kami itu. Tidak Kok ada framing? begitu. Aku kan udah baca. Ya silakan bantah Bibelmu. Ini aku baca lagi nih. Ayub 31, penjelasan dari yang tadi, kelanjutan dari tadi. Ayub 31 nomor 9 sampai 10. Setelah ini silakan bantah Bibelmu tapi jangan kau ludahin ya, nggak boleh ya. Ini kawan nih. Aduh, Jikalau hatiku ngomong begitu. tertarik Kamu puasa kepada gak? perempuan- Puasa gak kamu Faruk? Puasa Dengar gak lu. kamu? Puasa loh. Enggak, Yesus puasa ada puasa enggak. ngomong. Biasanya orang puasa gak gitu loh. Loh, Yesus puasa ngadu sama iblis. Gimana? Kamu makna puasa saya nggak ngerti kau Yesus. Faruk. Yesus kena sisa. Yesus ketika puasa begadu dia sama iblis, nggak batal puasanya. Udah, Baca dalam udah, Lukas udah, 4, Matius gitu. 5. Udah. Cuman, Saya turun lah, malas debat sama kau. ini loh. Nggak ngerti Tunggu dulu kau. ayat 31 nih. Jikalau Pusing jikalau aku lihat hatiku kau. tertarik kepada perempuan Malu-maluin. dan aku Malu-maluin orang barat menghadang kau, di Faruk. pintu sesamaku. Malu-maluin Dengar orang dulu, barat. baca dulu ini. Baca dulu ini. Maka biarlah istriku menggiling bagi sesamaku katanya. Dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Kena PL kita teman-teman. Sisal nggak tahu apa-apa kena PL Sisal. Kenapa dia kena pelanggaran Sisal? Oke, sampai di sini dulu ya Bang Dewa, Kang Dito, kena kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.